Assalamualaikum Bunda. Selamat datang kembali di kelas Ibu Hamil pertemuan kedua. Persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Tanda awal persalinan. Saat waktu bersalin semakin dekat, ibu hamil akan mengalami dua tanda awal persalinan. Yang pertama, perut mulas secara teratur, mulas semakin sering dan semakin lama. Yang kedua, keluar lendir campur darah atau keluar ketuban dari jalan lahir. Saat Bunda mengalami salah satu atau dua dari ciri tersebut, Bunda harus segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda bahwa ibu sudah mendekati proses persalinan adalah yang pertama, rasa sakit semakin lama semakin kuat. Yang kedua, terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. Yang ketiga, tekanan pada anus semakin kuat sehingga menimbulkan rasa ingin meneran. Yang keempat, pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir darah semakin banyak. Dan yang terakhir, saat diperiksa oleh tenaga kesehatan, pembukaan jalan lahir sudah lengkap atau 10 cm. Proses persalinan. Proses persalinan dimulai sejak kala 1, yakni dimulai sejak terjadinya kontraksi hingga pembukaan 10 cm atau pembukaan lengkap. Dilanjut dengan kala 2, yakni dimulai sejak pembukaan lengkap atau 10 cm hingga lahir bayi. Dilanjut kala 3, yakni dimulai sejak setelah bayi lahir hingga lahirnya plasenta atau ari-ari. Berikut adalah gambaran persalinan normal. Inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD atau inisiasi menyusu dini merupakan proses di mana bayi diberikan kesempatan untuk memulai menyusu sendiri segera setelah bayi lahir, dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibunya segera setelah persalinan di 1 jam pertama dan berlangsung selama 1 jam. Cara melakukan IMD yakni dengan cara bayi ditengkurapkan pada dada dan perut ibu dengan kondisi bayi dan ibu diselimuti, dan biarkan bayi mencari puting susu ibu. Tanda bahaya pada persalinan. Jika muncul salah satu tanda bahaya berikut, persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Petugas kesehatan akan segera merujuk ibu ke rumah sakit. Tanda bahaya pada persalinan yang pertama adalah perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, ibu mengalami kejang. Yang ketiga, air ketuban berwarna hijau dan berbau. Yang keempat, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang kelima, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Dan yang terakhir, ibu tidak kuat mengejan. Keluarga berencana atau KB. KB atau keluarga berencana pasca salin merupakan pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan. Prinsip pemilihan alat kontrasepsi yang digunakan adalah yang tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu. Lalu, mengapa kita perlu ikut ber-KB? Ya, manfaat mengikuti KB adalah yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Dan yang terakhir, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk ibu, anak, dan keluarga. Jenis atau metode kontrasepsi yang dapat digunakan yakni terbagi menjadi dua, yakni kontrasepsi jangka panjang dan kontrasepsi jangka pendek. Jenis alat kontrasepsi jangka panjang meliputi metode operasi wanita atau MOW, metode operasi pria atau MOP, kemudian ada alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa dikenal dengan spiral atau IUD, dan yang terakhir ada alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa dikenal dengan implan. Sementara jenis alat kontrasepsi jangka pendek meliputi suntik, pil KB, dan juga kondom. Untuk ibu yang sedang menyusui, tidak disarankan untuk menggunakan suntikan 1 bulan karena akan mengganggu produksi ASI. Pelayanan masa nifas. Yang pertama ada frekuensi kunjungan masa nifas. Selama masa nifas, ibu nifas berhak mendapatkan pelayanan sebanyak 4 kali. Yang pertama dilakukan pada 6 jam hingga 2 hari pasca persalinan. Yang kedua,
3-7 hari setelah persalinan, yang ketiga 8-28 hari pasca persalinan, dan yang keempat adalah 29-42 hari setelah persalinan. Selanjutnya, pelayanan masa nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi pengecekan kondisi umum ibu nifas, pengukuran tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan nadi, cek lokea atau perdarahan, cek kondisi jalan lahir dan tanda infeksi, cek kontraksi rahim dan tinggi fundus uteri, cek payudara dan anjuran ASI eksklusif, pemberian vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca salin, dan juga konseling. Menjaga ibu bersalin, nifas, dan bayi sehat. Yang pertama, yakni makan makanan dengan gizi seimbang, meliputi makanan karbohidrat, sayuran, buah-buahan, protein, dan vitamin, juga mineral. Yang kedua, yakni istirahat dengan cukup. Saat bayi tidur, diusahakan bunda juga istirahat. Yang ketiga, yakni lakukan komunikasi dengan bayi atau anak. Lakukan bersama pasangan untuk melakukan komunikasi dengan cara memberikan sentuhan dan ajak bicara. Yang keempat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meliputi mandi secara teratur, mencuci rambut secara teratur, menggosok gigi, potong kuku, membersihkan alat kelamin, dan mengganti pakaian dalam secara teratur. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah rutin periksa masa nifas ke bidan atau dokter. Jika dirasa ada keluhan, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan. Hal-hal yang harus dihindari ibu bersalin dan ibu nifas. Yang pertama, membuang ASI yang pertama keluar atau bisa disebut dengan kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol atau obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, mengikat perut terlalu kencang. Yang keempat, melakukan latihan fisik dengan posisi telungkup. Dan yang terakhir, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena hal ini akan menimbulkan infeksi. Tanda bahaya masa nifas. Yang pertama, ibu mengalami demam lebih dari 2 hari. Yang kedua, perdarahan lewat jalan lahir. Yang ketiga, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau bisa disebut dengan depresi. Yang keempat, bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala dan disertai dengan kejang-kejang. Yang kelima, payudara bengkak, merah, disertai dengan rasa sakit. Dan yang terakhir, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Mitos-mitos. Yang pertama, makan makanan berkuah akan mengakibatkan vagina basah terus-menerus. Hal ini adalah mitos karena faktanya vagina akan terus mengeluarkan cairan. Namun, jika dirasa keluar cairan dengan disertai gejala lain seperti demam atau yang lainnya, maka segera lakukan pemeriksaan. Yang kedua, yakni makan ikan akan mengakibatkan darah berbau amis. Ini adalah mitos, karena pada faktanya darah memang berbau amis. Padahal, dalam ikan terdapat kandungan protein yang sangat baik untuk ibu nifas dan ibu menyusui. Yang ketiga adalah ibu dan bayi tidak boleh keluar rumah hingga 40 hari, karena akan terkena guna-guna. Hal ini adalah tidak benar atau mitos, karena pada faktanya bayi dan ibunya membutuhkan vitamin D, di mana vitamin D terdapat dari matahari, sehingga ibu dan bayi dianjurkan untuk keluar rumah untuk melakukan berjemur. Materi 2 selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.